apa lagi dia? Untuk sementara, Bu. Biarkan Narsi istirahat di kamarnya dulu, Bu. Kalau di WC yang kotor, itu bisa mengganggu kesehatannya. Apalagi dia lagi hamil. Dia butuh tempat yang nyaman, Bu. Enggak. Dia nggak bisa tinggal di sini. Lihat perutnya. Nanti semua orang akan membicarakannya, menggosip dan menggujingkan. Iya, Bu, saya ngerti. Tapi untuk kali ini aja ngertiin kondisi Narsi, Bu. Cukup! Saya budenya. Lagi pula, kayaknya Anda sudah tidak ada kepentingan lagi di sini. Jadi silakan. Pergi! Ayo cari yuk. Cari yuk. Hei Narsi! Hei! Kamu tuh gak bener. Kerja jadi TKW, kita usir aja dari kampung ini. Pergi! Awas kamu ya! Aku tuh gak salah. Hei! Kamu! Perempuan yang ngotoin kampung ini. Bikin sial kampung sini. Aku tuh gak salah. Saya tuh gak tahu apa yang terjadi sama aku. Aku tuh gak salah. Sawah, Bu. Iya, kita ke sawah. Liatin kebun ya, Bu? Benar, ini udah panen kayaknya kita ya. Awas, Bu. Bu, lihat deh. Kasihan ya, udah hamil gila lagi. Dasar perempuan gak tahu diri. Bikin malu kampung sini aja. Bu, gak boleh ngomong gitu. Dosa lo, Bu. Situ kamu siapa ya? Punya. Udah, diam. Kalian tuh gak tahu ya. Apa yang udah saya lewatin semuanya? Kamu tuh jago sama sembarangan. Jangan, Neng. Apa yang udah saya lewatin? Neng, lepasin, Neng. Aku butuh itu. Tolong, Bu. Lepasin, Bu. Narsi, tenang, Narsi. Ibu itu nggak bersalah, Narsi. Saya juga gak bersalah. Saya ini diperkosa. Saya juga gak mau kayak gini. Saya benar-benar melakukan gak wajar sama majikan saya. Saya gak mau kayak gini. Iya, Narsi, saya tahu. Ada saya di sini, Narsi. Saya bisa dengarkan cerita kamu. Tenang ya, Narsi. Kamu lepasin ibu itu sekarang ya. Ayo, Narsi. Iya, saya tahu. Ya Allah. Minggir. Ibu minggir. Minggir. Astagfirullah, Bu Marni. Narsi jangan diperlakukan seperti itu, Bu. Itu makin mengganggu jiwanya. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Coba katakan, supaya Marni gak nyerang orang kampung. Saya ini malu. Iya, tapi bukan seperti itu solusinya, Bu. Diam kamu. Kamu jangan ikut campur. Saya budenya. Saya yang merawat Marni dari kecil. Jadi jangan ikut campur. Ngerti kamu? Kamu diam di sini. Marni, aku mohon sama kamu. Aku mohon, tolong kamu lepasin Narsi. Aduh Mas, jangan suka denger apa kata warga deh. Mereka itu tahu cuma dari kulitnya. Mereka tuh nggak tahu permasalahan sebenarnya. Iya, aku tahu, aku ngerti. Tapi kan kasihan Narsi kalau sampai dipasang seperti itu. Mas, sebenarnya aku tuh mau nyelamatin Narsi. Mas kayak inget apa? Waktu dia mau bunuh diri. Iya, tapi kan ada cara lain, Marni. Mas, kalau misalnya Narsi itu meninggal, apa warga itu mau tanggung jawab? Udahlah Mas, aku nih peduli sama Narsi, makanya aku pasung. Supaya dia itu tidak melukai dirinya dan bayinya.
Marni. Udah ya, aku tuh kerja dari pagi. Jangan suka bikin pusing. Aku tuh gak bersalah. Aku tuh gak bersalah. Iya, aku tuh gak bersalah. Aku harus keluar dari sini. Aku gak bersalah. Kamu yang bersalah. Kamu yang buat aku menderita. Keluar. Mas mau kemana? Mas itu belum boleh pergi. Gimana sih? Aku mohon Marni, aku ingin ketemu sama Narsi. Mas itu tidak boleh dulu ketemu Narsi, ya? Tapi kasihan Narsi. Mas itu tenang aja. Aku itu udah kasih Narsi makan sehari 2 kali. Jadi Narsi itu sehat walafiat. Iya, masuk. Mas masuk dulu, nggak boleh kemana-mana. Aduh. Kuat kamu, kuat. Ya Allah, itu Narsi suaranya. Ya Allah. Bu bangun Bu. Ibu bangun Bu. Apa sih Pak? Ibu mau ngantuk. Tolong Bu Narsi Bu. Ya Allah. Tuhan sana Tuhan. Akan ada yang dengar teriakan kau, ha? Assalamualaikum. Bu Yanti, mohon maaf saya telepon malam-malam Bu. Bu, saya mau minta tolong Bu. Tolong datang ke rumah saya Bu. Saya sangat khawatir sama Narsi Bu. Narsi teriak-teriak kenceng banget Bu. Tolong ya Bu ya, datang sekarang ya Bu ya. Tolong ya. Mas, ngapain sih pakai telepon aku? Untuk telepon Bu Yanti? Narsi itu, biarin aja teriak-teriak nanti juga diam sendiri. Apa sih, bikin malu aja kalau semua orang tahu heboh ngurusin ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim Bu. Ponakan saya itu lagi sakit, teriak-teriak Bu. Masa kamu lebih mikirin tetangga sih? Tolonglah Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Marni, ayo buruan. Astagfirullah. Mau dibawa kemana? Apa itu? Anak itu harus dibunuh. Jangan, Narsi.
Narsi, jangan. Anak ini tuh gak bersalah, Narsi. Ini hidup aku. Dan dia akan nyusahin hidup kalian. Jadi balikin. Dan aku membunuh bayi itu. Balikin sekarang. Bu, tolong pegang anaknya sebentar, Bu. Mau kemana? Balikin dulu sini. Kamu mesti tenang, Narsi. Anak ini gak bersalah, Narsi. Bersalah. Narsi. Bersalah. Sabar, Narsi. Mau dibawa kemana sih, Mas? Mas, mau dibawa kemana sih, Mas? Mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Mas, mau kemana sih, Mas? Ntar aja perginya. Mas, mau dibawa kemana sih? Ih, lepasin dulu. Kan tadi saya nanya, mau dibawa kemana? Hah? Mau dibawa kemana? Bayi setan! Iya, itu bayi setan itu. Iya, itu harus dibunuh. Harus dibunuh. Itu bakal nyusahin kalian soalnya. Bayi setan itu. Bu Marni, Pak Ridwan, terima kasih kalian sudah mengizinkan saya untuk mengadopsi bayinya Narsi. Pak Ridwan, sepertinya Anda yang berhak untuk memberikan nama untuk bayinya Narsi, Pak. Boleh saya gendong? Udah gak sabar, Mas. Saya akan kasih nama Rahayu. Artinya yang terselamatkan. Allahu Akbar. Namanya Rahayu. Dia adalah putri dari Narsi. Orang kampung menyebutnya sebagai putri dari TKI yang diperkosa dan hidup Rahayu selalu penuh ejekan sejak di taman kanak-kanak. Sini sayang. Nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. Sabar ya, Dok ya. Rahayu. Kamu yang sabar ya, Nak. Ibu selalu ada buat kamu. Yuk, nanti pulang sekolah kita belajar bareng ya. Oke, boleh, Kak. Adik, kamu ngapain sih deket-deket sama anak TKW yang gak jelas ini? Apaan sih kamu? Kamu denger ya, jangan pernah kamu deket-deket sama Adi lagi, ngerti? Dasar cewek gak jelas. Ayo. Dan sesuai dengan janji Yanti, Rahayu tidak mengalami nasib yang sama dengan ibunya. Yanti mengirim Rahayu belajar keluar kota dan dilarang kembali lagi. Rahayu tumbuh menjadi gadis muda yang cerdas dan berprestasi.
Saya terima nikahnya Rahayu binti Fuli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu akhirnya menemukan kehidupan surganya, di mana dia jatuh cinta pada pria yang menghormatinya dan bersedia menikahinya tanpa melihat masa lalunya. Dan Rahayu sekarang menjadi pengacara di luar negeri yang mempunyai dedikasi untuk menolong orang-orang seperti ibunya.